Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Quroi Shihab, guru pendidik agama Islam dan budi pekerti, mahasiswa PPG batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500137773. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 12 SMKS Pusaka 1 Jakarta pada materi meraih ketenangan hati dengan sabar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dipimpin sama siapa? Ketua kelas. Sebelumnya, pada sama-sama sebelum kita belajar, kita berdoa hingga dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Oke, Pak. Aprilia, Agni, Arif, Jawa. Dan absen sekarang kita baiknya sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita menumbuhkan rasa iman kita. Hubul waton minal iman. Cinta kepada tanah air adalah sebagian dari iman. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Tapi bisa di video. Dan mari kita duduk balik. Nah, sini kita akan membahas tentang yang namanya meraih ketenangan hati. Nah, jadi di sini tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, yaitu PBL, yang dipadukan dengan metode diskusi, penugasan, dan presentasi berbantuan PPT serta berbasis lembar kerja peserta didik atau LKPD. Peserta didik mampu memahami makna sabar dan musibah atau ujian menurut pandangan Islam, menginterpretasikan data dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 155 156 dan melafalkan dengan tajwid yang benar sebagai penguat iman dan ketakwaan. Model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL). Metode penilaiannya, penilaian sikap. Apa itu penilaian sikap? Seperti kalian tuh kalau di kelas itu aktif, tanya jawab, kalau guru nanya kalian tuh jawab, kalian suka bertanya, itu namanya penilaian sikap. Keterampilan, terus juga ada pengetahuan. Perlu kalian simak, kalian dengarkan. Belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari rumah. Kapan belajarnya? Pas Musa nangis dan kecewa. Kalau Musa seperti ini. Terus sekarang nggak ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Mama aja nggak pernah protes sama Allah. Mama aja bisa terima. Kalau Musa harus kayak gini. Oh, makanya kalau Uma aja bisa nerima Musa dengan ikhlas, berarti Musa juga harus ikhlas nerima takdir Allah. Ah, hebat Musa. Harusnya kalian lebih bersyukur ya. Makasih ya Musa udah ngajarin cara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Biar gak kesel lagi kan? Nah, sekarang kalian ambil apa dari hikmah video ini? Kelas. Terus sabar. Menerima takdir Allah. Belajar menerima takdir Allah. Nah, mengapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah dan ujian kepada hambanya yang beriman kepadanya, padahal udah beriman? Ayo. Touch. Menguji batas kesabarannya manusia. Ya, bisa. Bagaimana cara memiliki ketenangan hati? Ya. Sholat. Ya, dengan sholat, dan zikir, kita agar mendalami materi hari ini kita bertilawah, baca Quran surat. Coba kalian buka buku, kan ada itu ya. Ya, kita baca bareng-bareng bersama-sama. Baca surat Al-Baqarah ayat 155. Anfusi wassamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari sini coba kalian cari tajwidnya. Satu aja deh. Ayo, siapa yang mau jawab? Mau alif lam samsiah atau komariah deh. Coba cari. Ayo, siapa? Jawab. Apa? Yang mana? Was sama roh. Ya, print loss. Kita ke artinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155-156, yang artinya tuh sesungguhnya akan kami uji.
dengan sesuatu yaitu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan diberikan kabar gembira untuk siapa? Bagi orang-orang yang sabar. Itu orang-orang apabila ditimpa musibah dia mengucapkan artinya sesungguhnya kami hanya dan hanya kepadanya lah kami kembali. Jadi kita tuh manusia hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang isi kandungannya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 156. Di dalam potongan ayat tersebut ada yang namanya as-sabirin. Apa? As-sabirin. Kata as-sabirin yang berarti sabar. Sabar yang dimaksud adalah kita sebagai seorang yang beriman tidaklah luput dari yang namanya musibah dan ujian. Ini Bapak kasih kelompok untuk kalian. Kelompok 1 yaitu Ica, Agni, Cipa, dan Cantika, dan Salwa, Yas, dan Mersti. Kelompok 1 membahas tentang hakikat bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Kelompok 5 yaitu membahas cara menguasai emosi dalam menghadapi musibah dan ujian, yaitu kelompok 5 Nadia, Runa, Salsa, Ella, Susi, dan Isa. Nah, sekarang untuk Bapak bagian kelompok untuk kalian semua. Sekarang di kelompok masing-masing ya. Kalian tinggal kerjakan. Terus ini diskusinya mau berbentuk apapun itu, tak konsep dan yang lain-lainnya, bebas ya. Nah, nanti juga informasi kalian mau cari di internet ataupun bahan bacaan yang Bapak kasih nanti diputar ya. Nih, jadi Bapak kasih bahan bacaan untuk kalian mau cari di internet ataupun di bahan enggak kalian scan per kelompok deh. Kalau misalnya nggak baca itu dari sini ke depan juga nggak apa-apa. Nggak di scan. Apa yang kalian nanti untuk membantu dari kalian. Bapak kasih waktunya 25 menit kalian, cukup ya? 25 menit. Jangan lama sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bagaimana cara menyikapi musibah dan ujian yang dibenarkan dalam syariat Islam. 1, yaitu dengan cara meyakini bahwa semua musibah itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah bukan hanya kebetulan, melainkan juga ketetapan atau takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sadar menahan diri dari berdusta yang tidak diridhoi Allah.
Macam-macam sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menjauhi nahi Allah. Yang ketiga, mengucap istighfar. Ucapan ini menunjukkan bahwa Allah seperti jika kita sudah ujian, kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang keempat, tetap bersyukur kepada Allah. Musibah ini jadi cara Allah untuk menghapus dosa, menaikkan derajat atau menguatkan iman. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Sekian dari presentasi kamu kami. Apakah ada yang bertanya? Husnuzon itu keunggalan dari dua kata, yaitu husnuzon dan zon. Husnuzon itu adalah baik, dan sedangkan zon itu adalah prasangka baik atau berprasangka. Jadi husnuzon itu ialah berprasangka baik, yaitu terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang memberi kita musibah dan ujian. Ya, reverse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai makhluk, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara menyikapi musibah, cara menyikapinya kita sebagai hambanya harus selalu muncul. Tadi yang dikasih pertanyaan sama Gaspi, apa sih itu husnuzon? Apa tadi? Berprasangka baik. Kalau suuzon berprasangka berbaliknya jadinya. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana sih caranya menguasai emosi yang Allah berikan musibah? Kayak misalkan contoh kehilangan motor, kehilangan handphone, kehilangan doi kali, kehilangan handphone, tuh ya, kehilangan handphone pasti nangisnya bukan? Ayo, nangis 3 hari 2 malam, pasti. Nangis 2 hari 2 malam, ya. Karena fotonya banyak banget lagi itu udah 200 ribu. Bentar-bentar foto, ya. Apalagi ada nomor-nomor yang penting ya. Apalagi nomor dunia lagi ya. Aduh. Nanti diomelin ya kan. Tuh kita tadi menerimanya, cara menahan emosinya itu dengan yang tadi lagi sabar, terima aja udah billahi ta'ala, gak usah pakai gak usah, udah ikhlasin aja, ikhlas ya. Emang itu udah tandanya bukan rezeki. Kalau rezeki itu pasti dia akan balik. Contohnya Allah tuh ngasih. Seringkali bapak tuh lupa namanya bawa handphone ke kamar mandi, tinggalan. Tapi berdandan tuh. Apalagi lagi, alhamdulillah masih ada. Nah berarti itu namanya rezeki ngasih.
Gak usah pakai dimusing-musingin. Lillahi ta'ala aja, Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan aja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah pakai dimusing-musingin. Jangan dibelinya lagi gimana nih. Ikhlasin, nanti Allah pasti akan ganti. Dan kita pun juga mesti menjaganya. Lagi itu musibah tuh, bukan contoh musibah. Terkadang musibah itu dari tangan kita sendiri, dari tangannya manusia sendiri. Dikasih sakit ya, musibah. Kayak tadi lagi, handphonenya hilang. Lah lagi handphone ditaruh di depan ngapain? Ya, berarti musibah yang dibuat dengan diri sendiri. Motor kemudian nyantel aja, kan? Itu dibuat sendiri. Ya musibah. Kesel siapa sih ini ngambil nih? Gitu ya. Kesel siapa sih ngambil nih? Biarin aja nih gua ini. Ya. Jadi emosi. Kalau bisa sabar. 5 dengan ikhlas. Yuk, sekarang kita masuk lagi ke materi selanjutnya untuk mendalami materi hari ini. Nah, sekarang kita akan yang namanya latihan mandiri. Latihan mandiri di dalam Quran surat apa? Lupa. Al-Baqarah ayat 155 dan 155 lagi 156. Nah, di sini Bapak akan ngasih tugas mandiri, latihan mandiri. Apa itu latihan mandirinya? Ayo. Mencari tajwid dulu. Mencari tajwid di sini. Tajwidnya apa aja yang kalian sudah pelajari? Tajwid, bermati dan tanwin. Hukumnya itu apa aja? Itu juga hukum tajwid, alif lam, samsiah dan cari. Dan juga ada cari. Oke, Bapak kasih tugasnya di buku tulis kalian masing-masing. Bapak bakal ngasih waktu 10 menit cukup. Oke, dari sekarang Bapak Mufis. Ya, kumpulkan.
Yuk. Nah. Nah, sekarang kita masuk biar lagi materi hari ini. Tadi kita sudah membicarakan materi yang namanya musibah, ujian. Kalian tahu gak sih apa bedanya musibah dan ujian? Apa ya? Musibah berupa berupa bencana. Tadi mau jelasin tadi. Musibah datang dari salah satu diri, dari dosa yang kita membuat. Terus kalau ujian apa ya? Ujian itu bukan cobaan. Ujian itu agar kita menguatkan rasa iman, bukti tanda rasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya dengan yang namanya musibah dan ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasih yang namanya musibah berupa bencana itu karena dosa kita sendiri, dari dalam perbuatan kita sendiri. Contohnya kayak seperti gempa bumi, longsor. Latihan tuh pohon apa udah diem di situ malah kita bangun. Longsor, ya Allah, musibah bencana. Ya kalau dia sendiri kok yang ngelakuin, ya enggak? Ya. Banjir. Oh, ada banjir deh, buang sampah sembarangan. Ayo. Ya kan? Ya Allah, bencana musibah nih, banjir mana-mana. Orang buang sampahnya sembarangan. Udah ada tempat sampah. Bersih itu adalah sebagian dari iman. Kalau orang yang sering buang sampah sembarangan beriman apa enggak? Makanya kalau buang sampah tuh yang rapi, kalau kelar apalagi itu kalau masuk kelas. Jangan sampai yang namanya guru masuk kelas lihat ya Allah ini tempat sampah kok kelas ya. Salah kelas kayaknya. Jangan sampai guru bilang kayak gitu. Tapi kebersihan adalah sebagian dari iman. Buang sampah harus di tempat. Jangan salahin Allah, itu salahin dia Allah hujan mulu jadi banjir kan nih. Lah Allah ngasih hujan itu rahmat. Rezeki rahmat. Dan disalahin hujannya. Nah, kalau ujian adalah contoh bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya. Walaupun dia sudah beriman, bertakwa, setiap hari sholat, setiap hari itu, tetap Allah kasih bakal ujian. Padahal dia udah sholatnya rajin, ngajinya rajin, amal rajin, sedekahnya rajin. Tapi tetap Allah kasih ujian. Kayak contohnya kalian nih sekarang mau ujian ya kan? Nah, itu biar apa? Biar naik nilainya. Yang tadinya nilainya 80 ya. Dari nilai 80 jadi 85, 90.
Dan juga la yukallifullahu nafsan illa asabat. Juga kita mesti dalam sebuah bencana tuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mengasih bencana kepada hambanya. Tadi dalam Quran surat Al-Isra apa? Al-Insyirah. Alam nasrah al-sadra wa wada'na al-ladina wa rafa'na fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Seringkali kan kalian dengar lihat tuh penggunaan TikTok fa inna ma'al usri yusra. Apaan itu artinya? Asal nulis biar kelihatan banget agamis innamal usri yusra. Asal nulis terus innamal usri yusra, malah tahu artinya apaan? Apa artinya? Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih ujian, ngasih musibah itu untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita tutup dengan kaitan dulu. Guys, minggu depan kita akan membahas tentang yang namanya keindahan, tentang indahnya hidup bermakna. Jangan lupa kalian pelajari. Yang saya tutup dengan membaca subhanallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.